بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita pada kesempatan yang berbahagia ini untuk sama-sama mempelajari Al-Quran juz 30, yang pada kesempatan kali ini kita telah sampai kepada surat Al-Infitar. Ya, ini surat Al-Infitar yang berarti terbelah, yang mana surat ini secara urutan, urutannya ke-82, terdiri dari 19 ayat. Surat ini sepakat ulama menyebutkan bahwasanya dia termasuk surat Makkiyah, yaitu surat yang turun sebelum hijrahnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah, yang mana ayat-ayatnya biasanya surat Makkiyah itu ayat-ayatnya pendek-pendek dan juga berbicara tentang hari kiamat, tentang keimanan kepada Rasul. Karena sasaran dakwahnya ialah kaum kafir Quraisy, yang mana mereka tidak mengimani adanya hari kiamat. Maka banyak berbicara surat-surat Makkiyah tentang penetapan adanya hari kiamat dan juga isbat tentang adanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang membenarkan bahwasanya beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita masuk, kita tilawah untuk surat Al-Infitar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Infitar yang sekarang bersama kita ini adalah surat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala
turunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang secara umum kandungannya berisi tentang penegasan adanya hari kiamat dan apa yang terjadi di saat hari itu telah datang di hadapan para manusia. Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi menyebutkan tentang surat At-Takwir, surat Al-Fitr, dan surat Al-Syiqaq. Yang mana ketiga surat ini dengan jelas dan gamblang membicarakan tentang kedahsyatan dan kengerian hari kiamat. Beliau SAW bersabda, "Man sarrahu ayanzura ila yaumil qiyamati ka'annahu ra'yu 'ainin falyaqra idza asy-syamsu kuwirat wa idza as-samaa'u fadarat wa idza as-samaa'u syaqqat." Jadi barang siapa yang ingin merasakan hari kiamat seperti menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, hendaknya ia membaca idza asy-syamsu kuwirat, idza as-samaa'u fadarat, idza as-samaa'u syaqqat. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Infitar ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagian daripada kedahsyatan hari kiamat itu. Yang mana tujuannya adalah sebagai muqaddimah atau pengantar untuk mencela orang-orang kafir yang mereka diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzi at'amahum min ju' wa amanu min khauf. Memberikan mereka jauh dari kelaparan dan memberikan mereka keamanan. Tetapi kenikmatan itu membuat mereka ingkar, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala dan memusuhi Rasulnya yang mengingatkan mereka akan ibadah tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka juga mengingkari apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa hari kebangkitan. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama masuk tentang ayat demi ayat daripada surat Al-Infitar ini. Al-Masyhad al-awwal, kandungan pertama tentang fenomena hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang pertama, "Idza as-samaa'u fatarat." Apabila langit terbelah. Langit itu adalah makhluk terbesar yang pernah kita saksikan. Jadi tidak ada yang lebih besar dan lebih luas dibandingkan langit. Bahkan rembulan matahari sekalipun itu berada di bawah langit. Dan bintang-bintang hanya sebagai perhiasan langit. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit ini dengan penciptaan yang luar biasa. Disebutkan di surat Al-Dzariyat ayat 47, "Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un." Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami dan kami yang meluaskannya. Allah Subhanahu wa taala memperluas langit tersebut. Oleh karenanya, penciptaan manusia itu lebih ringan daripada penciptaan langit. Antum asyaddu khalqan amis sama' banaha. Di Quran surat An-Nazi'at ayat 27. Apakah penciptaan kalian itu lebih hebat ataukah langit yang telah dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah meninggikan langit tanpa tiang. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Dan apakah mereka tidak melihat bagaimana langit itu ditinggikan? Di Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 18. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Quran surat Luqman ayat 10. Wa yumsikus samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi'idni. Dan dia menahan langit jatuh ke bumi melainkan dengan izinnya. Quran surat Al-Hajj ayat 65. Jadi langit makhluk yang besar yang di dalamnya terdapat makhluk yang besar pula. Langit berada di atas bumi. Langit ibarat payung atau atap bagi
Bagi bumi tidak ada yang menopang langit, tidak ada tiangnya, dan ini subhanallah sungguh sangat menakjubkan. Jadi langit sangat besar. Tetapi apa? Di hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala mengubah kondisinya. Mengubah kondisi seluruh alam semesta ini yang itu sebagai pertanda akan kehidupan yang baru, yaitu kehidupan akhirat. Langit yang sangat megah yang kita lihat sekarang ini Allah Subhanahu wa taala hancurkan. Para ahli fisika, Allah alam kebenarannya ya, bumi dengan planet-planet lainnya itu mempunyai gaya gravitasi yang menghasilkan efek tarik-menarik satu dengan lainnya. Dan gaya gravitasi ini yang mengikat planet-planet tersebut, bumi dengan matahari dan benda-benda langit lainnya. Ada kekuatan yang tidak terlihat yang mereka namakan dengan gaya gravitasi. Dan gaya gravitasi ini yang menyebabkan posisi planet-planet dan benda-benda langit itu stabil, berjalan pada orbitnya masing-masing. Di dalam Al-Quran disebutkan, Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Di Quran surat Fatir ayat 41. Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi agar tidak melenceng. Al-Imam At-Tabari menyebutkan, li'alla tazula min amakiniha, yaitu agar langit dan bumi tidak tergelincir dari tempatnya. Jadi makna zawal atau tergelincir dimaknai bahwasanya langit dan bumi itu tetap pada orbitnya. Kalau seandainya bumi dan langit itu bergeser sedikit saja tergelincir, tidak ada yang dapat mengembalikannya. Begitupun kalau suatu bintang saja terlepas dari orbitnya, tidak akan bisa ataupun tidak akan ada yang mampu untuk mengembalikannya kepada orbitnya. Dan itulah orbit-orbit atau hukum gaya gravitasi ini itu yang menyebabkan keteraturan antara planet satu dengan yang lainnya. Allah menyebutkan di Quran surat Al-Insyiqaq ayat pertama, idza sama'u syaqqat. Tatkala langit terbelah. Al-infitar artinya terbelah, al-insyiqaq artinya terbelah. Lalu apa perbedaannya? Perbedaannya adalah al-infitar itu permulaan terbelahnya langit. Setelah itu makin lama akhirnya langit benar-benar terbelah. Dan itu namanya al-insyiqaq. Ibnu Zaid menyebutkan jika tiba hari kiamat, langit pun mengalami infitar, kemudian insyiqaq. Dan yang lebih besar dari keduanya yaitu al-kashf. Setelah terbelah, langit menjadi lemah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut langit sebagai makhluk yang kokoh dan kuat. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Kami membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh. Tapi tatkala terjadi hari kiamat, langit pun terbelah sehingga langit menjadi sangat lemah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa syaqqatis sama'u fahiya yawma idzin wahiyah. Dan terbelahlah langit karena pada hari itu langit menjadi rapuh. Quran surat Al-Haqqah ayat 16. Kemudian Allah melakukan al-kashf, yaitu melepas langit sebagaimana kulit yang dilepaskan dari seekor hewan. Setelah dilepaskan, langit pun dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma natmis samaa'a katayyis sijilli lil kutub. Ingatlah pada hari ketika langit itu kami gulung seperti lembaran-lembaran buku. Quran surat Al-Anbiya ayat 104. Dalam ayat lain Allah sebutkan, wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Padahal seluruh bumi seluruhnya itu dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan langit akan dilipat dengan tangan. Maha suci Allah, Dia maha tinggi dan apa yang mereka persekutukan. Quran surat Az-Zumar ayat 67. Jadi urutan perubahan langit yang pertama adalah infitar. Terbelah langit itu. Kemudian insyiqaq. Terbelahnya langit secara sempurna.
kemudian langit itu melemah, kemudian al-kashr, langit dilepas dari tempatnya, dan terakhir ada at-tayy, yaitu langit itu dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ayat setelahnya menyebutkan kejadian yang lain, wa idzal kawakibu tafarat. Dan apabila langit itu jatuh berserakan, berjatuhan. Jadi bintang-bintang tersebut akan keluar dari orbitnya, kemudian berjatuhan. Apalagi yang terjadi, wa idzal biharu fujirat. Dan apabila lautan itu meluap. Jadi lautan dalam bahasa Arab itu mencakup laut, sungai, dan danau. Ya, pada awalnya air laut dan air tawar itu ada pembatasnya, sehingga tidak bersatu. Allah sebutkan di Quran surat Al-Furqan ayat 3, wa huwa alladzi marajal bahraini hada 'adbun furatun wa hada milhun ujaj wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan. Yang ini tawar dan segar, yang lain sangat asin dan pahit. Dan dia jadikan di antara keduanya itu dinding dan batas yang tidak bisa ditembus. Jadi air laut dan air tawar tidak akan bersatu karena seakan-akan ada pembatas yang memisahkan keduanya. Namun nanti di hari kiamat pembatas itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Lautan itu meluap. Seluruh lautan yang ada dalam semesta bersatu. Setelah bersatu, Allah Subhanahu wa taala membakar lautan tersebut sehingga menjadi lautan api. Para ilmuwan menyebutkan bahwasanya air itu terdiri dari unsur oksigen dan hidrogen. Kedua unsur ini mudah terbakar. Oksigen dan hidrogen saat ini digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keduanya membentuk air. Pada hari kiamat Allah memisahkan kedua unsur tersebut. Kemudian membakarnya. Itulah perkataan sebagian ulama. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat mudah untuk melakukan itu, sangat mampu. Jadi setelah lautan meluap dan menjadi lautan api, lautan pun menjadi kering. Masyhad yang lain, keadaan yang lain, wa idzal quburu bu'thirat. Dan apabila kuburan-kuburan itu dibongkar, ayat yang keempat, yaitu kuburan itu dibongkar atau dibalik, manusia dikeluarkan dari kuburnya, kemudian dibangkitkan di padang mahsyar. Pada hari itu, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Pada hari itu tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan apa yang telah dilalaikannya. Jadi Allah bersumpah dengan beberapa makhluknya tentang kejadian yang akan menimpa seluruh makhluk. Dari mulai langit terbelah, bintang-bintang berjatuhan, lautan meluap, manusia dibangkitkan. Untuk apa? Untuk agar setiap jiwa mengetahui perbuatannya masing-masing selama hidup di dunia. Ma qaddamat wa akharat. Para ulama berbeda pendapat tentang ma qaddamat wa akharat. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya seorang akan melihat seluruh keburukan yang pernah dilakukannya. Bahkan ia tidak sekedar melihat dan mengetahui kembali perbuatannya, tetapi juga mengetahui balasan yang pasti didapatnya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dia tidak hanya melihat catatan amalnya, tetapi juga melihat balasannya. Tafsir yang kedua menyebutkan bahwasanya seseorang itu mengetahui segala kebaikan yang pernah dilakukannya. Selain itu juga, ia akan mengetahui segala keburukan yang pernah dilakukannya, karena Allah akan menghadirkan semua itu di hadapannya. Tafsiran yang ketiga, bahwa setiap jiwa akan mengetahui semua hal yang dikedepankan dan semua hal yang diakhirkan. Maksudnya dikedepankan adalah amal-amalan yang dilakukan selama masih hidup. Yang diakhirkan adalah amal-amalan yang terus mengalir setelah ia meninggal. Ini sedekah jariyah. Seperti yang disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata al-insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalathah. Min sadaqatin jariyah wa 'ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'u lahu."
Jika seorang itu meninggal dunia, terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang saleh. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita masuk ke masyhad yang kedua tentang manusia yang terperdaya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat ke-6, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang telah memperdayakan kamu untuk berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah? Para ahli tafsir menyebutkan al-insan dalam surat Makkiyah dan al-Fitar ini surat Makkiyah, maksudnya bukan manusia secara umum, tapi ditujukan khusus untuk orang kafir. Dan ayat ini berkenaan dengan orang kafir yang mereka itu terperdaya oleh dunia sehingga durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah tidak menggunakan biilahikal karim dengan kata ilah, tapi birabbikal karim, ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim, bukan biilahika al-karim. Allah menggunakan kata Rabb. Karena apa? Karena orang-orang musyrik Arab itu beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Beriman bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur mereka, dan Allah yang menciptakan mereka. Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya Allah menyebutkan namanya Al-Karim, Maha Baik, untuk mengingat manusia bahwasanya tidak pantas bagi mereka untuk membalas Allah yang baik ini dengan perbuatan-perbuatan buruk dan amal-amal yang jelek. Ibnu Abbas rahimahullah berkata, apakah yang telah memperdayamu sehingga engkau kafir kepada Rabbmu yang baik dan yang mudah memaafkanmu? Yang telah memperdaya manusia adalah setan atau kebodohannya. Jadi mereka tidak tunduk pada Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah mengingatkan manusia yang masih terperdaya untuk tidak meneruskan amalan itu. Allah telah menciptakannya, maka harusnya seyogyanya ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di ayat yang ke-7, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu itu seimbang. Allah menyebutkan kenikmatan yang telah diberikan kepada seluruh manusia, penciptaan mereka. Tetapi dengan segala kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka ada yang berbuat syirik, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah telah ciptakan mereka dalam bentuk yang sempurna dan seimbang. Jadi bentuk manusia, bentuk yang paling sempurna. Allah jadikan manusia itu berdiri tegak. Tidak seperti hewan. Mereka membungkukkan bukan badan. Walaupun ada yang seperti manusia, seperti monyet misalnya, yang diklaim oleh Darwin misalnya, yang dikatakan bahwasanya monyet itu nenek moyangnya manusia. Kemudian berevolusi sehingga menjadi manusia seperti sekarang ini. Dan ternyata banyak menyelisih perkataan itu karena menyelisih Al-Quran. Bahkan ahli fisika dan ahli biologi mengatakan bahwasanya tulang-tulang yang ditemukan oleh Darwin itu hanya klaim. Ilmu cocok gali cok, mencocok-cocokkan saja. Tulang yang disusun tidak berasal dari suatu tempat, dari tempat-tempat yang lain dunia, yang intinya tidak benar teori Darwin ini bahwasanya manusia itu berasal dari evolusi dari monyet. Tetapi manusia adalah keturunan Nabi Adam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ahsan taqwim, dengan sebaik-baik penciptaan, dalam keadaan yang sangat sempurna, yang seimbang. Tidak ada makhluk seperti manusia yang organ-organ tubuhnya lengkap. Dan diketahui oleh keilmuan kedokteran sekarang, sangat indah penciptaan manusia itu. Allah sebutkan fi ayyi suratin ma syaa. Dan bentuk apa saja yang dikehendakinya, dia menyusun tubuhmu.
Allah menyusun tubuh kita, rupa kita sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala dan bukan kehendak kita. Kita tidak dapat mengatur fisik kita, fisik anak yang baru lahir. Misalnya jika ayahnya berkulit hitam, ibunya kulit putih, anaknya bisa berkulit hitam. Walaupun misalnya orang tuanya menginginkan kulit putih, bisa saja jadi kulit hitam. Bahkan seorang ayah dan ibu misalnya berkulit putih, bisa saja ada yang berkulit hitam. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin mirip dengan kakeknya, mirip dengan neneknya, dan segala macamnya. Dan itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada manusia yang sama persis. Bahkan orang kembar sekalipun, pasti ada yang tidak sama. Maha suci Allah. Allah sangat kuasa menciptakan manusia dengan sempurna, dengan sifat-sifat dan ciri-ciri yang berbeda dari satu orang ke orang lainnya. Bahkan sidik jari manusia itu pun berbeda-beda. Ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan di ayat ke-9 selanjutnya, kalla bal tukadzibuna biddin. Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu itu mendustakan hari pembalasan. Yaumuddin adalah salah satu nama dari hari kiamat. Jadi hari kiamat itu mempunyai banyak nama, seperti Al-Qari'ah, Al-Haqqah, dan Yaumuddin salah satu daripada nama hari kiamat. Hari pembalasan, karena pada hari itu seluruh manusia mendapatkan balasan sesuai dengan amal dan perbuatannya. Dan hari pembalasan ini bisa dibuktikan dengan atau ditujukan dengan logika. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang laki, ada yang perempuan. Lalu ada di antara mereka yang zalim satu dengan yang lainnya. Kalau semua itu tidak diperhitungkan, lalu boleh hilang begitu saja, logikanya tidak mungkin. Seolah-olah Allah membiarkan seorang yang lemah terzalimi oleh orang yang kuat. Dan pada hari pembalasan, semua orang itu dibalas. Amalan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amalan yang sama. Ketika dia tidak mampu membalasnya di dunia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat akan membalas perbuatan itu, sehingga orang yang kuat tidak semena-mena. Pemimpin tidak semena-mena. Walaupun rakyat itu tidak bisa melawan. Ya di dunia, tapi di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala Maha kuat akan membalas kalau seandainya engkau berlaku zalim di dunia ini. Kemudian kita masuk ke poin yang ketiga tentang malaikat pencatat amal. Wa inna 'alaikum lahafidhin. Padahal sesungguhnya bagi kamu itu ada malaikat-malaikat lahafidhin yang mengawasi pekerjaanmu. Al-Fitr ayat 10. Jadi Allah menegaskan di sini bahwasanya malaikat pencatat amal itu benar-benar ada. Bahkan Allah di sini menyebutkan wa inna. Inna bermakna sesungguhnya. Lam taukid, lahafidhin ditambah lagi lam taukid. Jadi benar-benar nyata, benar-benar ada. Bagaimana sifat-sifatnya? Allah sebutkan di ayat ke-11, kiraman katibin. Dia mulia di sisi Allah dan mencatat pekerjaan-pekerjaanmu. Semua perbuatan kita dicatat oleh malaikat tanpa terkecuali. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkan, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran surat Qaf ayat 18. Jadi setiap perbuatan, perkataan, penglihatan, didikan mata, pandangan haram, semuanya dicatat oleh malaikat. Dan Allah memberikan sifat mulia kepada malaikat agar kita merasa malu. Merasa malu terhadap para malaikat ketika hendak bermaksiat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Para ulama menyebutkan bukan hanya berkaitan dengan orang-orang kafir, melainkan juga orang muslim yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai salaf mengatakan seperti itu tentang ayat
ayat ini. Al-Fudail bin Iyad pernah ditanya, jika Allah menghadirkan engkau di hadapannya, kemudian ia bertanya kepadamu, wahai Fudail, apa yang engkau terpedaya sehingga engkau bermaksiat? Fudail bin Iyad berkata, aku akan menjawab, aku terpedaya oleh sitarmu yang terjulur. Jadi Allah menutupi maksiatku. Karena Al-Karim yang maha baik adalah As-Sattar, yang maha menutupi aib manusia. Dan inilah yang membuat banyak orang terpedaya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membongkar aibnya setiap ia berbuat maksiat. Kalau seandainya setiap bermaksiat Allah membongkar aib kita, tidak akan ada yang berbuat maksiat. Tapi Allah Sattar, menutupi aib kita. Inilah yang membuat kadang-kadang seorang itu terus bermaksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menyangka tidak ada yang melihat dan mencatat perbuatannya. Padahal kiraman katibin, Allah menyebutkan di ayat ini, ada malaikat-malaikat yang mulia yang mencatat amal kita. Sehingga hendaknya kita malu kepada para malaikat itu untuk bermaksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya'lamuna ma taf'alun. Ayat 12, mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jika hati kita tergerak untuk berbuat maksiat, apatah lagi kalau kita berada di tempat yang tersembunyi, tidak ada yang melihat kita. Ingat, ada malaikat yang selalu bersama kita. Para malaikat yang mulia ini mencatat seluruh perbuatan kita. Setiap pandangan mata, setiap sesuatu yang haram, semuanya dicatat. Dan akan dihadirkan nanti di hari kiamat. Diberikan kepada kita. Karena hakikatnya kita yang menulis catatan amalan itu. Atas apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, hendaknya kita sadar akan hal ini. Kemudian ayat yang ke-13, Allah mulai berfirman tentang akhir sebuah perjalanan. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar lafi na'im, dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Setelah menyebutkan beberapa perkara hari kiamat, keadaan manusia yang terbelah, kehadiran malaikat, Allah menyebutkan di ayat-ayat akhir tentang keadaan akhir orang-orang yang berbuat baik dan orang-orang yang berbuat jahat. Al-abrar jamak dari al-bar atau al-bar. Diambil dari masdar al-bir. Al-birru. Nazari mengatakan al-birru artinya lapang dan tambah dalam berbuat kebaikan. Jadi seorang disebut al-bar ketika ia berbuat kebaikan yang sangat banyak. Ketika ia bersilaturahmi misalnya, dia tidak cukup kepada ayah dan ibunya, tapi kepada paman, bibi, kakek, adik-adiknya. Jadi apabila dia beramal suatu amalan, ia mengerjakan dengan sangat baik. Apabila dia sholat 5 waktu di masjid, dia tidak cukup dengan itu, tapi dia lakukan sholat-sholat sunnah. Apabila dia zakat, tidak cukup dengan dia wajib, tapi dia bersedekah dengan fakir miskin, dengan para penuntut ilmu, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi al-abrar adalah orang-orang yang melakukan amalan dan kebaikan yang sangat banyak, melebihi dari yang wajib. Innal abrara lafi na'im. Jadi lafi na'im benar-benar dalam kenikmatan, menggambarkan mereka seperti tenggelam dalam kenikmatan itu. Subhanallah. Al-Imam Al-Qayyim menyebutkan bahwasanya ayat ini mencakup kenikmatan di 3 tempat. Di dunia, di alam barzakh, dan kenikmatan di alam akhirat. Beliau berkata, janganlah engkau menyangka bahwa firman Allah innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim hanya terbatas pada kenikmatan dan azab akhirat saja. Tapi mencakup 3 alam. Alam dunia, alam barzakh, dan alam akhirat. Jadi mereka itu hidup dalam kenikmatan sementara yang lain dalam kesengsaraan. Dan bukanlah kenikmatan itu kecuali kebahagiaan hati. Dan bukankah azab yang sesungguhnya adalah kesengsaraan hati. Dan azab, apakah yang lebih sengsara dari ketakutan, kegelisahan, kesedihan, sempitnya hati, atau ketergantungan kepada selain Allah. Dan ini azab. Dan kenikmatan yang sempurna adalah kenikmatan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di akhirat kelak. Dan orang yang baik pasti akan merasakan kenikmatan itu di dunia sebelum di akhirat. Karena itu Syekh Islam Ibnu Taimiyah pernah berkata,
Sesungguhnya dunia ini terdapat surga. Barang siapa yang tidak memasukinya, ia tidak akan memasuki surga akhirat. Dan kata-kata tersebut dapat diartikan untuk memastikan bahwa orang yang berbaik pasti akan merasakan kebahagiaan di dunia sebelum kebahagiaan di akhirat. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah melanjutkan, wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang durhaka benar-benar berada dalam jahim, yaitu dalam neraka. Ayat ini menjelaskan maksudnya para pelaku kejahatan, pelaku kefajiran yang berkaitan dengan i'tiqad, baik berupa kesyirikan, keyakinan sesat, atau yang berupa perbuatan seperti berzina, menzalimi, minum khamar, mereka berada dalam neraka jahanam. Sebagaimana yang disebutkan Muqayyim, bahwasanya kesengsaraan dan penderitaan itu yang akan mereka rasakan bukan hanya di akhirat kelak, tetapi dalam barzakh, bahkan di dunia ini mereka pun akan merasakan akibat dari perbuatan kezalimannya itu. Yaslaunaha yaumaddin, ayat 15. Mereka masuk ke dalamnya yaumaddin, pada hari pembalasan. Wa ma hum anha bighaibin, dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu, ayat 16. Tidak dapat keluar artinya orang-orang kafir itu senantiasa berada di dalam neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Tidak pernah berhenti disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika mereka minta diringankan siksaan, Allah tidak akan izinkan dan tidak akan memberi keringanan kepada mereka. Bahkan dikatakan fadhuqu falan nazidakum illa adab. Rasakan azab Allah ini, maka tidak akan menambah pada kalian kecuali azab. Dan ini ayat yang sangat menakutkan pada para penghuni neraka jahanam. Mereka tidak diazab dengan satu azab, tapi dengan berbagai macam azab, terus menerus. Abdullah bin Amr berkata, tidak pernah turun satu ayat pun yang lebih berat bagi penghuni neraka kecuali ayat ini, fadhuqu falan nazidakum illa adzaba. Semoga kita dijauhkan dari neraka. Jadi kapan orang kafir ini keluar dari neraka jahanam? Allah sebutkan tidak akan keluar sampai unta dapat masuk ke lubang jarum. Dan ini sebuah kemustahilan. Innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa'i wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamal fi samil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu langit. Dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang najri al-mujrimin, kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Jadi sungguh beruntung orang-orang yang bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka diselamatkan dari azab neraka jahanam. Mereka dimasukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Wa ma adraka ma yaumuddin, ayat 17. Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Tsumma ma adraka ma yaumuddin. Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Allah mengulang pertanyaan ini. Menunjukkan apa? Menunjukkan akan kedahsyatan yang sangat luar biasa dari hari kiamat itu. Seperti misalnya di surat Al-Qariyah, Allah juga menyebutkan Al-Qariyah, Mal-Qariyah, wa ma adraka mal-Qariyah, hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Dalam ayat ini, Allah menceritakan tentang hari pembalasan. Hari ketika setiap perbuatan, sekecil apapun, Allah Subhanahu wa taala balas. Oleh karenanya Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, wala tahqiranna syai'an minal ma'rufi wa an tukallima akhaka wa anta munbasitun ilaihi wajhuka wa an tukallima akhaka wa anta munbasitun ilaihi wajhuka inna dzalika minal ma'ruf. Jadi janganlah meremehkan kebaikan sedikit pun, walaupun hanya berbicara kepada saudaramu dengan wajah tersirat padanya. Jadi amalan tersebut merupakan bagian dari kebaikan. Allah berfirman,
Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran surat Az-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Dan di akhir surat ini Allah Subhanahu wa taala menutup di ayat yang ke-19, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Dan hari ketika seorang itu tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain. Dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menutup surat Al-Fitar dengan menjelaskan hari pembalasan, yaitu hari ketika seseorang itu sama sekali tidak berdaya untuk menolong orang lain. Dan pada hari itu kekuasaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang sibuk dengan dirinya masing-masing. Oleh karenanya, dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, ya ma'asyar Quraisy. Rasulullah bersabda kepada keluarganya, wahai orang-orang Quraisy, ishtaru anfusakum minallah. Tebuslah diri kalian dari azab Allah. La ughni ankum minallahi syai'a. Aku tidak bisa membantu kalian sama sekali dari keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya Bani Abdul Muttalib. Wahai Bani Abdul Muttalib, la ughni ankum minallahi syai'a. Aku tidak bisa membantu kalian sama sekali keputusan Allah. Ya Abbas bin Abdul Muttalib, wahai Abbas bin Abdul Muttalib, la ughni anka minallahi syai'a. Ya Safiyatu ammata Rasulillah, wahai Safiyah bibinya Rasulullah, la ughni anki minallahi syai'a. Ya Fatimah, wahai Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak perempuannya Nabi, salini bima syi'ti la ughni anki minallahi syai'a. Mintalah sebanyak-banyaknya dari hartaku, aku tidak bisa menolongmu sekalian dari putusan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh mengerikan. Dalam sebuah hadis, ya, ketika manusia itu mendatangi di hari kiamat nanti, mendatangi Nabi Adam, mendatangi Nabi Nuh, mendatangi Nabi Ibrahim, mendatangi Nabi Musa, mendatangi Nabi Isa, mereka tidak bisa untuk memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka telah terjatuh pada sebagian dosa-dosa, dan Allah Subhanahu wa taala murka dengan kemurkaan yang belum pernah ada pada hari itu, pada hari kiamat. Lalu semuanya mengunjungi Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan, wahai Rasulullah, engkaulah penutup para nabi, dosa-dosamu telah diampuni yang lalu akan datang, mintalah syafaat pada kami. Tidaklah engkau melihat kami, tidaklah engkau melihat sampai demikian beratnya menimpa kami. Maka Rasulullah pergi dan datang di bawah arsy, kemudian bersujud pada Rabbnya. Kemudian Allah mengilhamkan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pujian yang indah yang tidak diberikan kepada selain beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berkata, Muhammad, bangunlah, mintalah, niscaya diberi, dan mohonlah syafaat, niscaya dikabulkan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit dan berkata, ummati, ummati, ya Rabb, umatku, umatku. Begitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta syafaat yang tidak ada bisa memberinya untuk syafaat ini kecuali beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dimulailah hari persidangan. Setiap orang berusaha menyelamatkan dirinya masing-masing dengan amalan solehnya sendiri. Dan seseorang tidak bisa mendapatkan syafaat, jadi syafaatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali jika ia bertakwa dan bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapatkan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semua perkara pada hari ini kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kepada izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak seorang pun mendapat syafaat kecuali telah diizinkan dan diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya ditutup ayat ini dengan wal amru yauma idzillah. Dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat dahsyat firman Allah Subhanahu wa taala ini di dalam surat Al-Infitar yang membuat kita
menjadi berhati-hati di dalam kehidupan dunia ini. Karena memang dunia ini adalah tempat singgah yang sementara, tempat beramal, dan mengumpulkannya dengan sebanyak-banyaknya untuk siapa? Untuk diri sendiri. Bukan untuk orang lain. Allah tidak mendapat faedah sedikit pun dari perbuatan baik kita. Tetapi dengan rahmatnya kita dimudahkan untuk beramal, dengan taufiknya kita dimudahkan untuk melakukan yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Oleh karenanya tidak boleh sombong ketika kita bisa beribadah, karena hakikatnya adalah pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan mengetahui sedikit daripada tafsir ringkas daripada surah Al-Fitar ini, memberikan gambaran kepada kita untuk keimanan kepada hari kiamat, menjadikan seorang berhati-hati di dalam beramal di dunia ini. Selalu mengedepankan ridha Allah Subhanahu wa taala, ikhlas, dan mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah yang diterima dari amalan ikhlas dan mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap amalan yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita, dan semua tercatat oleh malaikat kiraman katibin. Jadi jangan pernah menganggap bahwasanya engkau sendiri ketika dalam keadaan bersembunyi. Tetapi ingatlah, ketika engkau bermaksiat, di sana ada malaikat yang mencatat, dan catatan itu akan dikembalikan kepada kita di hari kiamat kelak, dan akan dihisab dengan hisab yang seadil-adilnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk dimudahkan untuk beramal dengan sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya, yang taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa bahagia di dunia, bisa berbahagia di alam barzakh, dan juga bisa berbahagia ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Inilah sedikit yang bisa kami sampaikan. Apabila ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, apabila banyak salahnya itu datangnya dari kami. Hadza sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.